Bismillahirrahmanirrahim. Dalil nakli dan akli kehujahan sunnah. 1. Dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang daripada Rasulullah SAW untuk dijadikan pedoman hidup. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Imran ayat 32 yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. 2. Dalil hadis. Dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasul berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya adalah sabdanya yang artinya, aku tinggalkan 2 pusaka untukmu sekalian dan tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Hadis riwayat Imam Malik. 3. Ijma para sahabat. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Antara lain adalah peristiwa di bawah ini. 1. Ketika Abu Bakar dibait menjadi khalifah, ia pernah berkata, saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Kedua, saat Umar berada di depan Hajar Aswad, ia berkata, saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu. 4. Ijtihad. Kerasulan Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu kadangkala beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik isi maupun formulasinya, dan kadangkala ada inisiatif sendiri dengan bimbingan wahyu dari Tuhan. Fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan takrir. Fungsi hadis sebagai bayan takrir berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6. 2. Bayan tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. 3. Bayan tasri. Hadis sebagai bayan tasri ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. 4. Bayan nasakh. Secara etimologi, an-nasakh memiliki banyak arti, diantaranya at-takdir mengubah, al-idbal membatalkan, at-tahwil memindahkan, atau ijalah menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasakh sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Fungsi hadis sebagai bayan nasakh ini masih terjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama Ibnu Hazm dan Mutaqaddim membolehkan nasakh Al-Quran dengan segala hadis, walaupun hadis ahad. Kita masuk ke dalam materi pengertian Inkarus Sunnah.
Secara bahasa, kata inkarus sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Secara istilah ada beberapa definisi ingkarus sunnah yang sifatnya masih sangat sederhana, diantaranya sebagai berikut. 1. Paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. 2. Suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau secara formal yang dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja tanpa ada alasan yang dapat diterima. Tipologi inkarus sunnah. Yang pertama, menolak sunnah secara umum, yaitu kelompok yang menolak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hujah dalam ajaran Islam secara keseluruhan, baik hadis mutawatir maupun hadis ahad. Menurut mereka, hanya Al-Quran satu-satunya sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, menolak sunnah yang tidak terdapat prinsipnya dalam Al-Quran, yaitu mereka yang tidak mengakui otoritas hadis-hadis untuk menentukan hukum baru selain yang ditentukan oleh Al-Quran. Kelompok ini termasuk yang menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Al-Syafi'i, pada dasarnya adalah sama kelirunya dengan ingkar al-sunnah kelompok pertama yang menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan. Argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini sama seperti yang dikemukakan oleh kelompok pertama, yaitu bahwa Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Ini berarti bahwa menurut mereka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya otoritas untuk menentukan hukum di luar ketentuan yang termaktub dalam Al-Quran. Menolak hadis ahad dan menerima hadis mutawatir. Mereka hanya menerima hadis-hadis yang mutawatir sebagai hujah dan menolak hadis-hadis ahad, walaupun hadis-hadis tersebut memenuhi persyaratan sebagai hadis sahih. Dalil atau argumentasi inkarus sunnah. Yang pertama, Al-Quran turun sebagai penerang atas segala sesuatu secara sempurna, bukan yang diterangkan. Jadi, Al-Quran tidak perlu keterangan dari sunnah. Jika Al-Quran perlu keterangan, berarti tidak sempurna. Kesempurnaan Al-Quran telah diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 38, yang artinya, tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Argumentasi ini mendapat tanggapan dari beberapa ulama sunnah yang mendasarkan bahwa ayat yang dijadikan pedoman pada ingkar sunnah sebagai hujah tidak benar, karena maksud Alkitab dalam surat Al-An'am ayat 38 adalah Lauh al-Mahfuz yang mengandung segala sesuatu. Yang kedua, penulisan sunnah dilarang. Seandainya sunnah dijadikan dasar hukum Islam, pasti Nabi tidak melarang. Memang penulisan sunnah pada masa Nabi dilarang untuk umum, tetapi bagi orang-orang khusus ada yang diperbolehkan. Larangan penulisan pada masa Nabi cukup beralasan, sebagai alasan religius dan sosial. Yang ketiga, Al-Quran bersifat qat'i, yaitu pasti dan absolut kebenarannya. Sedangkan sunnah bersifat zonni, yaitu bersifat relatif kebenarannya. Maka jika terjadi kontradiksi antar keduanya, sunnah tidak dapat berdiri sendiri sebagai produk hukum baru. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan menjauhi zon, seperti surat Yunus ayat 36, yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran.